Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kica. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Siang ini Bang Kica ingin berceloteh tentang pernyataan Kepala KSP Jenderal Purnawirawan Muldoko soal kematian karena COVID-19. Pernyataan ini dilontarkan ketika Muldoko menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apa itu pernyataan yang menimbulkan banyak reaksi dari dunia medis? Mari kita saksikan video pendek berikut ini. Definisi ulang perlu kita lihat kembali ya tentang kematian ini ya. Jangan semua kematian itu selalu dikatakan COVID ya, karena COVID. Gitu. Jangan orang kena COVID di perjalanan, kecelakaan, tapi definisinya mati karena COVID. Nah ini kita perlu meluruskan ini agar jangan nanti definisi itu disalahartikan, akhirnya bisa menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari sebuah definisi itu. Nah, itu tadi pernyataan Pak Muldoko. Dan 11-12 dengan pernyataan Pak Muldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaminkan bahwa memang kejadian apa yang dikonstatir oleh Jenderal Muldoko sepertinya benar adanya. Dan inilah pernyataan Ganjar Pranowo. Gimana ya? Itu banyak asumsi yang muncul seolah-olah semua yang meninggal itu di-COVID-kan. Maka kami kemarin kebetulan minggu lalu kita rapat bahwa untuk menentukan, mengekspos data angka kematian mereka yang meninggal itu harus verified. Maka dari kami kebetulan minggu lalu sudah merapatkan ini untuk seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, otoritas dari dokter yang memberikan catatan bahwa itu meninggal karena apa diberikan kepada kita. Sobat Jelata, tentu kedua pernyataan tersebut mengundang reaksi dari jagat medis, baik dokter maupun rumah sakit atau manajemen rumah sakit. Dan beberapa reaksinya akan Bang Kica bacakan agar supaya tidak salah kutip. Reaksi-reaksi dari dunia medis tersebut akan Bang Kica bacakan. Pertama itu reaksi dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Daeng Fakih. Dr. Daeng menyatakan bahwa jangan menuduh rumah sakit memperkaya diri. Sekarang ambruk semua itu rumah sakit. Karena kita fokus membantu saudara kita yang kena COVID. Kedua, pasien lain enggak berani ke rumah sakit. Ini kasus clear masalahnya. Kasihan rumah sakit. Klaim masih belum dibayar. Pasien yang lain turun. Beban pelayanan untuk COVID luar biasa. Jadi, kelimpungan rumah sakit ini. Ia menambahkan, amat sulit mengcovidkan pasien agar klaim bisa cair. Pertama, pasien positif atau negatif harus dibuktikan dengan hasil laboratorium. Lalu ada verifikator dan dari BPJS di rumah sakit yang memberikan keputusan terkait persetujuan klaim. Sudah pasti verifikator sangat ketat, makanya sampai sekarang klaim terbayar itu sangat kecil. Kalau ada rumah sakit yang mempositifkan pasien, saya juga sebenarnya agak meraba-raba bagaimana caranya. Karena rumah sakit kan pakai pedoman Kemenkes dalam melakukan pemeriksaan. Lalu ada lagi Dr. Berlian Idris, spesialis jantung. Melalui akun Twitternya, beliau berkomentar, tudingan bahwa rumah sakit mengcovidkan pasien untuk mendapatkan anggaran itu berbahaya, apalagi diucapkan oleh pejabat negara.
Lalu Dr. Erlina Burhan yang kita sudah kenal. Dokter tidak akan menulis diagnosis COVID-19 kalau tidak ada bukti. Buat apa dokter meng-COVID-kan pasien? Lalu ada lagi dari Dr. Joko Murdianto, Ketua IDI DIY. Kalau tuduhan itu dalam kurung dokter sembarang mendiagnosis pasien positif COVID-19, betul, itu menyakitkan. Kami sudah mati-matian, seluruh dokter di Indonesia, kalau disuruh pilih ada COVID-19 atau tidak, ya pilih tidak, karena tidak nyaman sama sekali. Sekali lagi, kalau betul, itu tuduhan yang menyakitkan. Pokoknya, intinya, dalam kondisi seperti ini, mari kita saling bahu-membahu, saling kerjasama, saling koordinasi, saling kolaborasi. Tidak usah berkoar-koar yang sifatnya menjelek-jelekan. Kami kan juga tidak pernah menjelekkan pemerintah. Kami tidak menjelekkan siapapun. Kami bekerja, dan taruhannya nyawa. Ucapnya, harusnya seorang petinggi tidak usah banyak omong. Kerja saja, seperti kata Presiden Jokowi. Kami itu tidak usah diajari, karena untuk mendiagnosis itu ada caranya. Lalu ada Direktur Rumah Sakit Bung Karno Solo, Dr. Wahyu Indiarto. Seharusnya kan berbicara menggunakan data. Kalau memang ada yang meng-COVID-kan, ya tinggal tunjuk saja rumah sakit mana. Tinggal buktikan. Lalu Ketua IDI Cabang Kota Semarang, Dr. Elang Sumandar. Kami ini jangan dibenturkan dengan masyarakat. Artinya mungkin lebih arif bahasanya. Mungkin verifikasi harus lebih akurat. Jangan sampai asumsinya bukan COVID, di-COVID-kan. Kan ada parameternya. Selain swab, ada ronsen, dan lainnya. Ada tambahan pendukung. Reaksi juga muncul dari Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, PERSI, yaitu Dr. Kunchoro AP, MKes. Dalam keterangan tertulis, ia menyatakan, adanya pernyataan atau tanggapan yang tak disertai fakta, bukti, atau tidak terbukti kebenarannya membangun persepsi keliru atau menggiring opini seolah-olah rumah sakit melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kecurangan, fraud. Justru jika memang terbukti dan ada faktanya, PERSI sangat mendukung pemberian sanksi terhadap oknum petugas atau institusi rumah sakit yang melakukan kecurangan dengan meng-COVID-kan pasien. Pemberian sanksi itu diberikan jika benar dan dapat dibuktikan secara sah. Persepsi keliru dan opini ini menghasilkan misinformasi dan disinformasi yang merugikan pelayanan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19. Itu tadi reaksi atau sebagian reaksi dari dunia medis, yaitu para dokter dan rumah sakit. Dan kita tentu paham apa yang menjadi begitu emosionalnya reaksi dari para tenaga medis ini atau dunia medis ini. Seharusnya dalam keadaan atau kondisi kita yang sedang menghadapi pandemi, meskinya semua pihak, pemerintah dan dunia medis, masyarakat, manajemen rumah sakit harus bahu-membahu, bersinergi, dan jangan ada lagi pernyataan-pernyataan yang saling tidak percaya satu sama lain. Menurut Bang Kica, peristiwa seperti ini tidak harus terjadi. Jika semua pihak bijak, jika semua pihak fokus menghadapi masalah besar yang sedang menghantam negeri ini, yaitu pandemi yang belum jelas kapan selesainya.
Seharusnya jika pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Muldoko tersebut benar, caranya adalah dengan menegakkan hukum positif dan bukan melemparnya ke publik. Karena konsekuensi dari melemparkan masalah yang menimbulkan kontroversi hendaknya dihindarkan. Karena ada risiko dengan informasi yang seperti ini akan muncul ketidakpercayaan publik terhadap rumah sakit, terhadap dokter. Padahal kita tahu persis para dokter, para rumah sakit benar-benar sedang berjibaku, sedang ngos-ngosan, sedang luar biasa capeknya mengurusi lonjakan atau ledakan pasien karena COVID-19. Kita berharap ke depan tidak ada lagi pernyataan-pernyataan atau peristiwa-peristiwa yang bisa memicu ketersinggungan, ketidaknyamanan di dunia medis. Cukup sudah beban mereka saat ini dalam mengatasi pandemi ini. Jangan ditambah lagi dengan beban psikis karena pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif. Akhirnya Bang Kicca berharap semoga ini adalah peristiwa terakhir di negeri ini. Dan tetap tak bosan-bosannya Bang Kicca mengingatkan diri sendiri dan sobat jelata semua, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Personal distancing. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.